Anak ini mendapatkan 6 butir telur emas yang berharga ratusan juta setiap harinya. Telur-telur emas ini diberikan oleh seorang raksasa yang tinggal di langit. Suatu hari, anak kecil ini menemukan ayam-ayam di rumahnya, menghilang begitu saja. Ketika sedang mencari, ada seseorang yang menepuk punggungnya. Anak ini berbalik dan menoleh, sangat terkejut melihat seorang raksasa berdiri di hadapannya. Dengan mudah raksasa ini mengangkat jek ke udara. Anak kecil ini sangat terkejut dan tidak bisa bergerak, kemudian memohon kepada raksasa ini agar tidak memakannya. Raksasa ini lalu menurunkan jek dan berkata yang ia inginkan hanyalah kembali ke langit, di mana rumahnya berada. Kemudian raksasa ini berjanji, ia akan mengirimkan 6 telur emas setiap hari, jika jek berhasil mengantarkannya kembali ke langit. Tapi sebelum itu, raksasa ini lapar dan ingin dicarikan makanan. Mereka berdua lalu menyelinap ke dapur yang ada di desa. Anak ini lalu memberikan raksasa itu sebuah lobak yang sangat besar untuk ia makan. Tiba-tiba dari luar sana, terdengar langkah kaki seseorang. Jek lalu segera bunyikan raksasa ini dengan sebuah taplak meja. Ternyata yang datang adalah seorang penyihir yang datang ke dapur ini karena cium bau raksasa. Akan tetapi, anak kecil ini berbohong, lalu berkata bahwa bau yang ia cium adalah bau dirinya yang belum mandi dari tadi pagi. Karena tidak bisa menemukan apapun, maka wanita ini pun pergi dari sana. Jek kemudian membuka persembunyian raksasa ini, lalu berkata sebaiknya kau bersembunyi di hutan saja, karena di sini terlalu berbahaya. Raksasa ini terbangun dan mendapati dirinya sedang diikat oleh warga dan siap dibakar hidup-hidup. Bagaimana ini bisa terjadi? Jek pergi menemui penyihir ini untuk mendapatkan barang yang bisa mengantarkannya ke atas langit. Penyihir ini lalu memberinya roti ajaib yang dapat tumbuh sampai menembus langit. Sementara itu, kepala desa mengumumkan bahwa desa ini dalam bahaya karena kedatangan seorang raksasa. Warga pun langsung panik dan berlarian. Anak ini menemui sang raksasa dan mengatakan bahwa di sini sudah tidak aman karena para warga sudah berencana untuk memburu raksasa ini. Keduanya pun berlari dari sana, akan tetapi tiba-tiba raksasa ini menabrak sebuah palang dan terjatuh hingga pingsan. Jek kembali untuk menyelamatkannya. Akan tetapi secara bersamaan para warga tiba-tiba datang dan malah mengira bahwa dialah yang menangkap raksasa ini. Raksasa ini pun tertangkap, kemudian diikat di tengah alun-alun kota. Kepala desa kemudian memutuskan untuk membakarnya hidup-hidup. Untungnya anak ini kemudian menyelinap untuk menyelamatkan sang raksasa, akan tetapi ketika dia bersiap memotong talinya, tiba-tiba penyihir ini menggagalkan rencana itu. Lalu dia nuduh Jek dan ibunya sebagai komplotan. Sang raksasa kemudian memutuskan untuk memberikan hukuman yang sama dengan raksasa ini. Anehnya para warga ini malah bersorak, padahal mereka mau bakar orang hidup-hidup. Api mulai dinyalakan oleh penyihir ini. Apakah mereka bisa selamat? Tulis di kolom komentar ya. Raksasa ini beserta dengan seorang ibu dan anak bersiap untuk dibakar hidup-hidup oleh para penduduk desa. Ketika ibu dan anak ini mengucapkan salam perpisahan, malah membuat raksasa ini menangis. Air matanya mengalir deras seperti sebuah air mancur. Anak kecil ini lalu mempunyai ide untuk membuat raksasa ini menangis sejadi-jadinya. Hingga air mata raksasa ini mampu mematikan api yang akan membakar. Mereka kemudian secara diam-diam kabur dari sana. Ketika para warga sadar, mereka telah pergi meninggalkan lokasi itu. Penyihir ini pun panik, lalu menyuruh para warga untuk mengejar dan mencari raksasa beserta anak kecil itu. Sementara itu, mereka bertiga pergi ke hutan. Jek kemudian mengeluarkan roti ajaib, berniat untuk menanamnya dan mengirimkan raksasa ini kembali ke rumahnya di atas langit. Akan tetapi, setelah roti ini ditanam, kok tidak terjadi apa-apa. Mereka bertiga menunggu roti itu untuk tumbuh. Anak ini sangat sedih dan berpikir bahwa ia telah ditipu oleh penyihir yang ada di pasar. Anak kecil ini menguburkan sebuah roti ajaib ke dalam tanah. Roti itu langsung tumbuh ke atas tanpa henti, menuju ke langit karena anak ketakutan. Sang raksasa pun kemudian menyusul ke atas untuk menyelamatkannya. Akan tetapi, datanglah penyihir ini lalu mengambil sebuah kapak dan memotong roti itu. Akibat perbuatannya, roti ini pun bergoyang dan membuat Jek terjatuh dari ujung roti.
Raksasa ini mencoba menangkapnya, malah ikutan terjatuh. Untungnya Jack mendarat tepat di atas tubuh raksasa ini. Dan karena tubuhnya yang buncit, Jack malah melompat-lompat seperti di atas sebuah trampolin. Para warga tertawa, dan pikiran mereka tentang raksasa ini mulai berubah. Tidak lama kemudian, roti kemudian tumbang dan menimpa sang penyihir. Ini membuatnya terjebak dan tidak bisa bergerak. Sayangnya para warga tidak mampu memindahkan roti ini, sehingga raksasa ini harus turun tangan dan menyelamatkan si penyihir. Berkat kebaikan hatinya, para warga pun tidak lagi mengira raksasa ini sebagai orang yang jahat. Akan tetapi, penyihir ini tidak tahu rasa terima kasih, malah mencoba mencelakai raksasa ini. Ia pun langsung ditahan karena kejahatannya. Raksasa ini lalu bilang bahwa ia hanya ingin pulang ke rumah. Lalu seorang warga memberinya sebuah roti ajaib untuk dia pulang ke rumah. Segera setelah ditanam, roti itu langsung tumbuh ke atas. Raksasa ini lalu pamit untuk menaiki roti itu, pulang ke rumahnya. Tetapi sebelum itu, dia tidak lupa memberikan Jack sebuah oleh-oleh. 6 butir telur emas setiap hari, sesuai dengan janjinya. Raksasa ini memanjat roti itu untuk kembali ke tempat asalnya. Semenjak saat itu, desa ini menerima 1 butir telur emas setiap hari. Sementara untuk anak kecil ini, sesuai janjinya, 6 butir telur emas setiap hari, membuatnya jadi orang terkaya di desa itu.